warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224101008 dari kelas manajemen 22A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Selanjutnya, apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis rasio keuangan? Jika Anda sedang mendalami bidang akuntansi, maka cara menganalisis rasio keuangan adalah hal yang penting untuk diketahui. Analisis ini akan selalu digunakan dalam dunia bisnis, utamanya investasi dan manajemen. Investor biasanya menghitung dan menganalisis rasio keuangan perusahaan untuk melihat besarnya peluang investasi yang akan ditanamkan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama, rasio solvabilitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang keempat, rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini yaitu rasio utang. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar, aktiva lancar dibagi utang lancar, baru dikali 100%. Yang kedua, rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas tambah aktiva setara kas, terus dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio aktivitas. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya, rasio perputaran aktiva tetap. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap.
Selanjutnya, rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis, yaitu rasio margin laba kotor. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Selanjutnya rasio margin laba bersih. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Selanjutnya rasio margin laba operasi. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Selanjutnya return on investment ROI. Rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Selanjutnya return on asset. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah untuk membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Ada beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data aktivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan aktivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi. Apa yang Anda pahami tentang analisa rasio? Analisis rasio adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja bank, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan beragam rasio, sekaligus seperti rasio pemodalan, rasio keuangan, rasio likuiditas, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.